Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas tentang siklus activity. Loh, kok dibahas lagi? Tenang, sabar dulu. Kali ini kita bukan membahas lagi, tapi sedikit memperdalam tentang apa itu siklus activity. Kenapa kita harus tahu siklus activity ini? Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, segera subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas seputar informatika yang dapat memperluas pengetahuan kita. Sebelumnya, kita cari tahu dulu apa itu siklus activity. Oke, jadi siklus activity ini merupakan cerita atau alur kehidupan aplikasi Android kita. Jadi, jika digambarkan dalam pemrograman Java di NetBeans, pada software NetBeans itu, pemrograman dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Dan pada Android Studio pun sama. Jadi pada dasarnya, semua pemrograman itu sama dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Untuk secara gambar, siklus activity itu seperti berikut. Dan pada dasarnya, setiap aplikasi, entah itu dari berbasis desktop ataupun mobile, itu mempunyai siklus activity yang sama. Jadi, setiap tahapan siklus hidup activity memiliki metode callback yang sesuai. Seperti yang tertera di gambar, yaitu onCreate, onPause, terus onStart, dan seterusnya. Ketika suatu aktivitas berubah statusnya, maka metode callback yang terkait akan dipanggil sesuai status yang berubah. Jika Anda sudah melihat salah satu metode onCreate dengan mengganti salah satu callback siklus proses metode di kelas aktivitas Anda bisa mengubah perilaku default aktivitas sebagai respon terhadap pengguna atau tindakan sistem. Status aktivitas juga dapat berubah sebagai respon terhadap perubahan konfigurasi perangkat. Misal, saat pengguna memutar layar dari portrait menjadi landscape, itu juga bisa terekam atau sebagai konfigurasi perangkat di siklus activity kita. Saya kasih contoh lagi pada website. Oke, pada website entry data atau penginputan data. Pada awalnya, si user akan membuka tampilan entry data, halaman berandanya, yang belum ada datanya, jadi kosong. Atau sudah ada datanya dan mau diisi lagi. Dan saat si user ingin menambahkan data, maka si user akan memilih menu menambahkan data, dan website akan memindahkan tampilan ke tampilan menambahkan data. Jadi halaman beranda entry data ini dia tidak terhenti atau tidak terbuang. Jadi masih di-pause atau disimpan supaya informasinya tetap tidak hilang. Dan membuka halaman baru, onCreate baru, yaitu halaman input data. Dan setelah entry data itu selesai, maka halaman input data ini akan terbuang atau hilang dan akan kembali ke halaman beranda atau meresume melanjutkan halaman beranda tersebut. Serta informasi yang ada di dalam halaman input data itu juga akan dikirim ke halaman beranda entry data. Jadi dari contoh web ini kita bisa tarik kesimpulan, siklus activity ini merupakan jalan cerita atau alur kehidupan dari aplikasi Android atau desktop atau mobile yang kita pakai ini. Untuk contoh di aplikasi Android, mari kita praktekkan. Oke, kita masuk ke prakteknya. Setelah kalian sekian lama mendengarkan ocehan saya tentang siklus activity, kita masuk ke prakteknya. Bagi kalian yang tidak suka mendengar ocehan saya, langsung saja di skip di menit yang praktek ini. Oke, pertama, kalian buka dulu Android Studio-nya. Kalian buka project kalian yang di video kemarin itu yang sudah kalian buat.
to layer. Jadi kemarin kan kita buat aplikasi seperti ini. Jika kalian belum buat, silakan lihat video pembuatan aplikasi ini. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, saya anggap kalian sudah membuatnya atau sudah membuka ini. Nah, pertama kita buat on startnya. Seperti dijelaskan tadi, ada start, on start. Jadi kalian buat on startnya di mana saja. Kalau saya di atas sendiri. Ingat, program kalian dibaca dari kiri ke kanan dan atas ke bawah. Jadi lebih baik atau seharusnya di atas nih, on start. Jadi protect void start, dia paling atas. Intinya kita isi dulu dengan log. Kenapa log? Kita mau mengetahui apakah on start ini jalan apa enggak. Jadi dengan memasang log aktivitasnya. Ini suatu metode untuk memanggil on start. Untuk mempermudah kalian membuat metode pemanggilan on start ini, saya ada salah satu triknya. Kalian ke kode, lalu ke override method. Nah, di sini kalian bisa cari. Saya ada salah satu trik untuk mempermudah kalian memanggil atau membuat metode pemanggilan siklus activity ini. Caranya, kalian ke code, lalu override methods. Nah, di sini kita sudah disediakan banyak metode pemanggilannya. Saya ambil contoh. Nah, kita cari di sini on create. Lihat banyak ini on post, on create. Cari sesuai kebutuhan. Semua on post. Nih, kita perlu on post. Klik. Oke. Dia akan langsung terbuat otomatis di sini. Pertama itu on start. Bisa di sini saya membuat on start dulu. Lalu di selanjutnya ada on create, dan selanjutnya lagi ada on resume, on stop, on destroy. Nah, di sini kan ada dua layer. Di layer selanjutnya, supaya ada pemanggilan metode siklus activity-nya, kita pasang juga di layer 2 ini, yaitu di sini juga ada on create dan juga ada di return replay. Di sini kita kasih log. Kenapa log aktivitasnya ada di replay bukan di on create? Nah, kalian lihat dulu di tombol atau di layer second ini, dia ada tombol untuk menghentikan layar kedua ini, yang nantinya dia akan meresume kembali, menjalankan kembali layer utamanya. Nah, jadi kenapa di return replay ini dia ditaruh di tombol replay atau di functionnya replay. Jadi pada saat tombol replay ditekan, dia memberi log aktivitas ke replay ini. Jadi di layer second cuma ada on create dan log aktivitasnya ada di return replay dengan pesan on and replay. Jadi mengakhiri replay. Untuk destroy ini saat kita mengeluarkan aplikasi kita, dia akan muncul. Oke, selesai untuk semua pemanggilannya. Nah, untuk on activity ini dia akan melihat result. Ini nanti lebih mendalam lagi kita akan bahas. Terus juga kita bisa menyimpan data atau informasi yang ada dari sini, dimasukkan lagi ke layer 1 atau di main activity-nya dengan kita memasukkan function di sini. Sebagai berikut,
fungsinya. Fungsinya apa? Dia akan menangkap informasi yang telah dibuang oleh layer second, atau yang sudah dihapus, atau yang sudah dihancurkan, atau yang sudah diakhiri di sini, biar tidak hilang dan bisa masuk ke main activity-nya. Jadi dia ditangkap di sini. Oke, setelah kalian mengisi semua ini, atau kalau merasa kalian videonya kecepatan, kalian bisa pause untuk mengetik ini. Nah, kalian cek, untuk ngeceknya kalian jalankan dulu, lalu kalian pergi ke log chat, kalian lihat ini yang aktif, ini kan ada disconnect, kalian pilih yang connect ini, ininya kalian ganti debug, kita tunggu. Lihat, ini sudah jalan. Oke, kita sudah menjalankan aplikasinya. Yang kita lihat bukan aplikasinya yang ini, tapi kita lihat log aktivitasnya. Apakah metode-metode pemanggilannya itu sudah berjalan sesuai dengan jalannya, atau masih morat-marit. Oke, kalian ingat dulu gambar yang sudah saya berikan tadi. Pertama itu ada on create. Ini on create. Kan awalnya aplikasi kita dibuka itu membuat on create. Jadi kita harus cari pesan on create-nya dulu. Lihat, ada pesan on create. Lalu start. Setelah dibuat itu di start. Kita cari start. Oh, ini ada start. Setelah start yaitu resume. Kita cari resume, ini ada bawahnya resume. Sudah berjalan sesuai kehendaknya, sudah berjalan sesuai aturan atau sesuai alur. Setelah itu ada pause, kita cari pause. Nah, di sini kenapa pause tidak ada? Karena pause ini akan berjalan jika kita berpindah layer ke layer kedua atau tidak sedang ada di main activity atau di layer utama. Supaya muncul bagaimana? Kita tekan send ini supaya dia berpindah ke layer 2. Nah, kita lihat lagi. Ada pesan bottom clicked. Oh, kenapa ini tidak ada pause-nya? Sebentar, kita cek dulu kodenya. Dan ternyata pause-nya tidak ada. Kita tambahkan dulu untuk metode pemanggilan pause. Jadi pada saat kita berpindah dari layer utama ke layer lainnya, itu layer utama ini tidak hilang, akan tetapi di pause, dihentikan sementara. Kita cari pemanggilannya on pause. Kita pakai ini. Kita kasih pesan lognya. Oke, kita jalankan lagi karena untuk on pause tadi tidak ada. Sebentar, error. Oh ya, ini tidak ada tutupnya. Oke, sudah jalan. Kita cek ininya dulu. Oke, sudah jalan. Kita cek lagi. Tadi pertama create-nya. Itu kenapa kok bukan start dulu yang jalan? Katanya pembacaan kodenya dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Kan yang atas sendiri itu start, seharusnya start dulu, bukan create. Lihat di gambar siklus activity-nya. Pertama itu on create. Jadi yang dimaksud pembacaan kode dari kiri ke kanan dan atas ke bawah itu kode yang mau dipakai atau yang pertama kali dijalankan sesuai siklus atau sesuai
flowchart-nya. Jadi kalau di siklus secara normal, secara aturan itu pertama on create, berarti dia akan langsung menuju ke on create, lalu akan mencari on start-nya. Pertama on create-nya ada, setelah itu start, dia meresume, setelah resume kita cari pause. Ingat kita harus menekan ini dulu, button klik, lihat ada pause yang artinya dia berpindah ke layar second, bukan layar utama lagi. Ada pause, bukan stop, bukan end, mohon maaf. Jadi main activity-nya berhenti sebentar, stop, bukan di end. Nah, untuk kembali pasti keluar pemanggilan metode lagi. Nah, dia kembali ke layar pertama. Lihat on and replay. Replay sudah diakhiri nih. And replay. Lalu kembali lagi ke start itu. Memulai lagi, meresume. Setelah itu ke prosesnya. Untuk destroy, kita kembali. Lihat, stop, lalu destroy, dihancurkan. Jadi siklusnya seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian video kita hari ini. Apabila ada salah kata dari saya atau salah penyampaian, mohon dikoreksi di kolom komentar. And see you on the next video. Bye.